Menko Marinvest untuk menjelaskan, karena Pak Menko Marinvest adalah yang menangani Jawa Bali, dan Jawa Bali ini adalah bagian terbesar dari penduduknya dibandingkan di luar Jawa Bali. Silakan Pak Menko Marinvest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erlangga yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu, rekan-rekan media, saudara sebangsa dan setanah air. Sesuai dengan pengumuman dari Bapak Presiden, mulai tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 akan diberlakukan PPKM level 4 untuk kabupaten kota yang memiliki asesmen WHO level 4 dan level 3 untuk kota kabupaten yang memiliki asesmen WHO level 3 di seluruh Jawa Bali. Pemberlakuan PPKM level 4 dan level 3 ini dikaji berdasarkan 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus dan respons sistem kesehatan yang berdasarkan panduan dari WHO. Dan indikator ketiga adalah kondisi sosioekonomi masyarakat. Dan Presiden menekankan betul yang terakhir ini, yaitu kondisi sosioekonomi masyarakat. Jadi kita membuat 3 indikator itu menjadi barometer kita. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penyesuaian terhadap PPKM level 4 yang akan diberlakukan tanggal 26 Juli besok hingga 2 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 3 sore, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda. Dan kami minta Pemda supaya mengatur betul, karena jangan sampai terjadi kerumunan dan bisa menjadi klaster baru. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen, outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian, kendaraan dan usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21 yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Saya mohon di sini juga pemerintah daerah ngatur, dan kami sudah briefing tadi semua pemerintah daerah sampai kepada kabupaten dan kota dari mulai tingkat gubernur. Ketiga, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 20. Dan waktu maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Dan kami sarankan selama makan karena tidak pakai masker, jangan banyak berkomunikasi. Keempat, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi, konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimum 50% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ketentuan yang lain sama dengan PPKM level 4 berjalan sebelumnya. Nah, total ada 95 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 4 di Jawa Bali. Untuk PPKM level 3 akan diterapkan di 33 ibu kota di kabupaten kota di Jawa Bali. Ketentuannya antara lain sebagai berikut. Untuk industri orientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi dengan pengaturan shift, di mana setiap shiftnya dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal stafnya 50%. Di fasilitas produksi dan pabrik
sehingga jika beroperasi dengan 2 shift dalam 1 hari, maka dapat mengoperasikan dengan kapasitas maksimal 100% staf di fasilitas produksi dan pabrik. Tentunya penerapan ketentuan ini harus dengan menerapkan protokol kesehatan pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan pun tidak bersamaan. Besok kami akan khusus melakukan rapat teknis dengan Menteri Perindustrian dengan mengambil contoh bagaimana penanganan Kudus yang sekarang ini sudah sangat bagus dibandingkan 1,5 bulan yang lalu. Selanjutnya, pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% dan jam operasional sampai pukul 5 waktu setempat. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen, outlet, voucher, barbershop, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20 waktu setempat, dan pengaturan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan teknis ini sudah kami brief tadi pada Pemda untuk mereka mengatur dan melakukan penyesuaian sendiri daerahnya dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Juga kami atur masalah warung makan warteg, pedagang kaki lima, lapak jalan-jalan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20 waktu setempat dengan maksimal pengunjung 25% dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 menit. Dan pengaturan teknis berikutnya diatur oleh pemerintah daerah. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 25% sampai dengan 17 waktu setempat. Pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruktur publik dapat beroperasi dengan maksimal pekerja 10 orang. Selanjutnya tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura wihara, dan kelenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM level 3 dengan maksimal 25% kapasitas atau 20 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Selanjutnya, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diperlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50%, dengan menerapkan juga protokol kesehatan secara lebih ketat. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 undangan dan tidak makan di tempat, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pengaturan lebih detail akan diatur dengan instruksi Mendagri yang saya kira akan keluar dalam hari ini atau sore ini, malam ini, dan sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden, kegiatan testing dan tracing akan ditingkatkan secara masif. Akan dimulai pada 7 wilayah aglomerasi di Jawa dan Provinsi Bali. Kegiatan tracing ini akan dikoordinir oleh TNI bersama dengan Polri dan puskesmas di masing-masing wilayah. Untuk testing tetap dilakukan tenaga kesehatan. Tadi kami sudah merampungkan meeting kami yang sudah kami siapkan selama 5 hari, dan saya kira Panglima TNI sudah sampai kepada persiapan yang sangat baik. Dan kami diberikan asistensi juga dari ahli-ahli epidemiologi, baik itu dari Universitas Indonesia maupun dari Universitas Gadjah Mada.
Selain itu kami juga mendorong isolasi-isolasi terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota, ataupun yang level provinsi untuk dioptimalkan, terutama bagi pasien-pasien yang berisiko tinggi, atau yang di rumahnya ada ibu hamil, orang tua, orang komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan risiko kematian, terutama kepada orang tua dan orang komorbid. Karena hasil temuan kami, kematian yang meningkat pada akhir-akhir ini banyak mengenai orang-orang komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu, tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini, Agustus maupun September, dan seterusnya. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa pengaturan yang sudah diberikan di atas harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Saya ulangi, pelanggaran terhadap aturan ini akan kami tindak dengan tegas. Misalnya industri yang tidak memenuhi ketentuan, kami akan peringatkan. Kalau tidak, kami akan beri sanksi, mereka berhenti berproduksi. Tentunya semua itu dilakukan secara persuasif untuk memenuhi ketentuan, karena ini dari kita untuk kita. Dan apa yang kita lakukan ini akan menyelamatkan juga semua kita. Inilah adalah tanggung jawab kita semua. Dan penanganan varian Delta ini bisa dapat ditangani dengan baik, dan ekonomi rakyat kecil bisa berjalan, itu berpulang pada kita semua. Saya berharap teman-teman sebangsa setanah air, ayo kita rapatkan barisan untuk kita bersama-sama mengatasi varian Delta ini. Kita satu, kita akan bisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko Marinvest. Saya ingin melanjutkan terkait dengan penjelasan Pak Menko Marinvest untuk di luar Jawa. Kita ketahui di beberapa provinsi di luar Jawa itu sudah dilakukan assessment. Itu untuk level 4 itu diberlakukan pada 45 kabupaten kota di 21 provinsi di luar Jawa. Dan terhadap 45 kabupaten kota dan 21 provinsi tersebut, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjelaskan terkait dengan perpanjangan PPKM ini. Kemudian untuk di level 3, ini akan diterapkan di 276 kabupaten kota, di 21 provinsi, di luar Jawa, Bali, dan PPKM level 2 akan diterapkan di 65 kabupaten kota, di 17 provinsi, di luar Jawa, Bali. Selanjutnya kami ingin menambahkan terkait dengan pemberian bantuan sosial baru untuk masyarakat di kabupaten kota untuk penerapan PPKM level 4. Bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat selama PPKM level 4 antara lain, 1, menambah bantuan kartu sembako, itu besarnya 200.000 untuk 2 bulan, dan penerimanya adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian kartu sembako PPKM, ini 5,9 juta keluarga penerima manfaat, ini merupakan usulan daerah. Dan ini ditambahkan, dan besarannya juga sebesar 200.000 per bulan selama 6 bulan. Kemudian perpanjangan bantuan sosial tunai untuk 2 bulan, Mei sampai dengan Juni, ini disalurkan di bulan Juli sebesar 6,14 triliun untuk 10 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Kemudian melanjutkan subsidi kuota internet selama 5 bulan, Agustus sampai Desember, ini untuk 38,1 juta penerima, besarnya 5,54 triliun. Kemudian melanjutkan diskon listrik selama 3 bulan, Oktober sampai dengan Desember, besarnya 1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan. Kemudian melanjutkan bantuan rekening minimum biaya abonemen selama 3 bulan, Oktober sampai Desember, itu untuk 1,14 juta pelanggan, besarnya 420 miliar, dan tambahan 10 triliun untuk kartu prakerja, di mana ini akan digunakan untuk bantuan subsidi upah,
bantuan subsidi upah ini besarnya 8,8 triliun dan sisanya 1,2 triliun akan diberikan kepada kartu prakerja. Bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja yang mendapatkan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, dan ini untuk level 3 dan level 4 untuk diberikan bantuan ini 2 kali 600.000. Kemudian bantuan beras 10 kilo untuk 28,8 juta keluarga penerima manfaat yang tahap pertama disalurkan ke 20 juta KPM dan tahap kedua ke 8,8 juta KPM. Kemudian juga ada bantuan UMK, yaitu bantuan produktif usaha mikro atau Banpres yang diberikan bantuan Presiden usaha mikro. Itu besarnya adalah 3 juta yang akan dibagikan di kuartal kedua ini, dan ini masing-masing menerima 1,2 juta, dan ini ada 1,5 juta yang dipersiapkan untuk bantuan warung dan PKL, dan pemerintah juga memberikan bantuan untuk warung dan PKL dengan skema sama dengan BPUM, yaitu untuk 1 juta penerima dengan bantuan 1,2, dan ini akan dibagikan melalui TNI dan Polri, sehingga ini diharapkan bisa memberikan bantuan ke masyarakat secara tunai, terutama di wilayah-wilayah yang di level 4. Kemudian akan diberikan bantuan juga kepada dunia usaha, yaitu untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal, itu akan diberikan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah ataupun DTP untuk masa pajak bulan Juni sampai dengan Agustus 2021. Ini PMK-nya sedang dalam proses, kemudian akan diberikan juga untuk beberapa sektor lain yang terdampak, termasuk transportasi, horeca, pariwisata, yang ini sedang dalam finalisasi. Kemudian pemerintah tadi disampaikan terkait dengan tracing, ini akan mengoptimalkan digital tracing, yaitu sistem aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini akan di-upgrade untuk diintegrasikan untuk melakukan screening di mall ataupun di merchant, karena ini akan dihubungkan dengan sistem di Kementerian Kesehatan dan Kominfo, sehingga menggunakan QR Code bisa men-screen mereka yang sudah tervaksinasi dan juga yang sudah dites PCR. Nah, ini diharapkan pada saat nanti akan ada pembukaan di tempat-tempat umum, diharapkan program Peduli Lindungi ini bisa go live, bisa disiapkan. Kemudian arahan Bapak Presiden terkait dengan ketersediaan oksigen, tentu dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Ini beberapa pabrik di luar Jawa, di Batam ada pabrik gas, kemudian di beberapa wilayah industri, apakah itu di Morowali, apakah itu di WDB, apakah itu juga di daerah Freeport, demikian pula di Kalimantan Timur, di pabrik-pabrik pupuk. Seluruhnya akan ditingkatkan untuk di luar Jawa. Namun untuk di daerah perbatasan, itu antara lain di Kalbar atau Kaltara, pemerintah akan memberikan kemudahan untuk import oksigen, dan ini akan segera dibuatkan regulasi yang menyederhanakan. Terkait dengan ketersediaan obat, Bapak Presiden memberi arahan bahwa kemudahan import bahan baku juga dipersiapkan. Demikian pula obat-obatan, baik itu para perusahaan yang di bidang farmasi, baik itu BUMN maupun swasta yang mempunyai izin impor. Demikian yang ingin kami tambahkan. Saya rasa Pak Menko ada yang ingin ditambahkan, Pak Menko Marinvest? Sudah cukup. Saya kira kita laksanain aja, dan saya mohon dukungannya khususnya mengenai testing, tracing, treatment ini. Ya, saya pikir semua tim sudah siap untuk melaksanakan. Kami sudah melakukan berjenjang, dan persiapan-persiapan ini saya pikir semaksimal, tinggal besok eksekusinya kita lihat, dan besok malam kami evaluasi, dan kemudian seterusnya kita berlanjut. Kalau dengan ini jadi, saya kira kita akan bisa lebih baik lah mengendalikan ini semua. Karena tadi yang dijelaskan Pak Erlangga sudah jelas, masalah oksigen,
kita sudah relatif bisa mengendalikan dengan adanya tadi oksigen konsentrator dan juga nanti ada oksigen generator. Masalah obat juga saya kira obat gratis itu 2 juta, saya kira angka yang sudah cukup banyak sehingga rakyat-rakyat yang bermasalah di isoter pastilah akan sudah terpenuhi. Tadi mengenai rumah sakit, saya kira tadi juga sudah jelaskan, kita sudah menyiapkan lebih 40.000 tempat tidur untuk nanti testing, tracing, treatment ini. Jadi kerjasama semua Pemda, TNI, Polri juga sejalan, sampai ASN, saya kira semua. Kami coba sudah menyentuh semua lini, bahwa inilah kerjaan kita bersama. Dan ini bukan pekerjaan mudah, tapi kita bersama kita bisa. Terima kasih dan saya mohon juga teman-teman media membantu untuk memberikan berita-berita energi yang positif pada semua. Karena energi negatif yang kita berikan itu juga menyangkut mungkin banyak hidup orang lain yang bisa terancam karena varian Delta ini. Sekali lagi, tadi Presiden sudah menyampaikan, bukan tidak mungkin ada varian lain lagi yang lebih ganas dari Delta ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu buru-buru bersenang hati, tapi kita harus bersiap terhadap apapun yang terjelek. Tapi kalau hari ini seperti ini, insya Allah saya kira kita akan bisa mengatasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Bapak Ibu, teman-teman media cetak, media elektronik yang kami hormati. Demikian press release kami untuk sesuai arahan Bapak Presiden untuk menjelaskan hal yang lebih teknis, dan selanjutnya kami mohon kerjasama dengan teman-teman media cetak, media elektronik agar masyarakat mendapatkan informasi yang baik. Demikian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Menko Marinvest. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa.